Baik. Sidang lanjutan perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan perkara nomor 29 garing Pisbe garing 2023 garing PN Magelang atas nama Najna Ainis Mutiara bin Atta sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 bertempat di ruang sidang Pandawa Pengadilan Negeri Magelang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sehat. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Dimohon kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum mencermati. Langsung saja. Putusan nomor 29 garing pidana garing 2023 garing Pengadilan Negeri Magelang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Atas nama terdakwa Najna Ainis Mutiara binti Atta Ayudhya alias Ara, terdakwa Najna Ainis Mutiara binti Atta Ayudhya alias Ara ditahan dalam tahanan rutan. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa, setelah mendengar pledoi terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, tetap pada pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah menghadirkan ahli. Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan adil hak, yaitu dua orang saksi fakta dan 2 orang saksi ahli. Menimbang bahwa persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh hakim. Menimbang bahwa persidangan telah pula dihadirkan bukti berupa visum et repertum nomor polisi R garing 25 garing ver garing V garing 2023 garing Dokpol Semarang pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 20 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Joko Mulyono, dokter pemeriksa pada instalasi kedokteran kepolisian Rumah Sakit Umum Bayangkara Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seperti yang ada. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan subsidiar sebagai diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUH pidana, subsidiar pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Melakukan penganiayaan. Untuk jelasnya, majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan hal-hal berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan terdakwa di depan persidangan. 1. Barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa orientasinya selalu menuju kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa dalam hal ini oleh penuntut umum telah menghadirkan di persidangan yaitu terdakwa Najna Ainis Mutiara alias Ara binti Arya Ayodhya yang identitasnya sebagai tercantum di dalam surat dakwaan
telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak dapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini. Bahwa selama dalam persidangan penuntut umum tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang, error in persona, sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian, maka unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Melakukan penganiayaan. Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan mishandling adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, izin atau luka. Dengan demikian, maka unsur kedua melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa. Perbuatan yang meringankan. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Terdakwa menyesali perbuatannya. Korban pernah mengeluhkan penganiayaan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 359 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Najna Ainis Mutiara bin alias Ara binti Arta Ayoda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana tersebut. Saya ulangi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 7 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijatuhi oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah kartu tanda penduduk atas nama Najna Ainis Mutiara, 1 buah kartu tanda penduduk atas nama Fani Dian Saputra, 1 buah kartu tanda penduduk atas nama Farel Alam, 1 buah cincin milik terdakwa Najna Ainis Mutiara, 1 buah pakaian kaos dengan panjang berwarna hijau terdakwa Najna Ainis Mutiara, 1 buah unit celana panjang berwarna hijau bermotif bunga milik terdakwa Najna Ainis Mutiara, 1 buah kerudung hitam polos milik terdakwa Najna Ainis Mutiara, 2 pasang sandal jepit, 1 buah kaos pendek berwarna hitam milik korban Fani Dian Saputra, 1 buah celana pendek kain warna hitam korban Fani Dian Saputra, 1 unit motor dengan sepeda motor merek Kawasaki tipe Ninja R, 1 pasang sepatu milik korban Fani Dian Saputra, 1 buah kaos warna putih milik korban Farel Alam, 1 buah hitam pendek milik korban, 1 buah vas bunga keramik berwarna biru. 6. Memberikan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian putusan akhir dibacakan sesuai dengan pasal 61 junto pasal 233 ayat 2 KUHP. Terdakwa dan penuntut umum memiliki hak mengajukan upaya hukum dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan. Jika dalam waktu 7 hari terdakwa dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Siap.
Baik, oleh karena itu para pihak memutuskan untuk tidak akan mengajukan upaya hukum, maka sidang perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor 29/Pit-B/2023 PM Magelang atas nama Najna Indra bin Alas sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 bertempat di ruang sidang Pandawa Pengadilan Negeri Magelang dinyatakan ditutup. Belum selesai ya. Oh, sini.